three, four. Hai teman-teman, di video kali ini aku mau sharing belajarku ya dari buku Longman untuk persiapan tes TOEFL. Kalau misalnya teman-teman punya bukunya, boleh dibuka atau versi yang e-book juga boleh sambil menyimak. Dan sekali lagi, ini aku hanya sekadar sharing teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada miss-missnya atau ada kelirunya, ya namanya juga manusia ya. Kalau misalnya yang keliru, ya tolong dikoreksi aja. Jadi ini adalah sharing belajarku bagaimana aku memahami buku Longman ini. Aku mulai dari part yang paling awal, khusus untuk structure. Dan semoga aku bisa sharingkan belajarku sampai di bagian yang paling akhir, sampai ke post-test. Jadi perjalanan kita cukup panjang juga ya. Oke, kita akan mulai dari bagian yang awal. Kalau versi buku ataupun e-book mungkin halamannya sama, ada di halaman 199. Sentences with one clause. Kalimat dengan satu klausa. Jadi kalau yang namanya one clause, satu klausa, itu dia terdiri dari satu subjek dan satu kata kerja. Some sentences in English have just one subject and verb. And it's very important for you to find the subject and verb in these sentences. Jadi karena kita bicara satu klausa, jadi yang namanya satu klausa itu dia ada satu subjek dan satu kata kerja. Jadi kalimat yang satu klausa itu masih yang simple ya, paling simple. In some sentences, it's easy to find the subject and verb. However, certain structures, such as objects of prepositions, appositives, participles, can cause confusion. Jadi kalau di kalimat tertentu mungkin atau di kalimat yang umum itu kita gampang ya menemukan subjek sama kata kerjanya. Tapi ada struktur tertentu yang memuat objects of prepositions atau objek dari preposisi. Preposisi itu kata depan, misalnya seperti in, on, at, dan seterusnya. Nah, biasanya kita juga akan ketemu dengan objects of prepositions, ada appositives. Appositives itu aposisi, biasanya kita bilang aposisi atau keterangan tambahan yang biasanya kita tambahkan setelah subjek. Lalu yang ketiga ada participles. Participles itu bentuknya bisa pakai verb ing, bisa pakai verb 3. Walaupun dia bisa sebagai kata kerja, participles juga bisa berfungsi yang lain, yaitu bisa digunakan sebagai adjectives atau kata sifat. Nah, di sini dikatakan can cause confusion. Bisa jadi kita itu bingung menentukan subjek dan kata kerjanya. Kenapa? Karena tiga hal ini tadi itu mirip, look like a subject or verb. Kalau object of prepositions or appositive can be mistaken for a subject. Jadi yang mirip seperti subjek itu adalah object of prepositions dan appositive. Sedangkan participle itu bisa disalahpahami menjadi kata kerja. Karena memang bentuknya itu ya kata kerja, teman-teman. Benar-benar pakai verb ing atau verb 3 ya, tapi fungsinya dia bukan sebagai kata kerja. Nah, nanti ada penjelasannya di skill berikutnya. Therefore, oleh sebab itu, you should be able to do the following in sentences with one subject and verb. Jadi kalau kita ketemu kalimat yang memuat satu klausa, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, be sure the sentence has a subject and a verb. Karena satu klausa, ya pastikan dia punya satu subjek dan juga satu kata kerja. Be careful of objects of prepositions and appositives. Ketika kita mencari subjek, begitu juga berhati-hatilah dengan present participles and past participles ketika kita cari kata kerja. Jadi kalau present participles itu yang bentuknya dia menggunakan bentuk ing. Kalau past participles itu yang dia bentuknya pakai verb 3. Walaupun dia adalah kata kerja, participles juga bisa difungsikan sebagai kata sifat. That's why kita harus hati-hati ya kalau baca kalimat, jangan sampai keliru mengidentifikasi subjek atau kata kerja dengan yang ada di sini.
Jangan sampai keliru subject dengan objects of prepositions atau appositives, dan jangan sampai keliru mengidentifikasi kata kerja dengan participles. Jadi kalau kita rangkum, teman-teman, kita rangkum kembali di penjelasan yang di awal ini. Kalau kita membicarakan one clause sentence, atau kalimat yang memuat satu klausa ya. Namanya satu klausa, dia memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Jadi yang disebut satu klausa, dia punya satu subjek, minimal satu subjek, dan satu kata kerja. Lalu, hal yang harus kita perhatikan atau kita harus berhati-hati adalah ketika kita bertemu dengan object of prepositions atau objek dari preposisi. Lalu yang kedua, berhati-hati juga dengan appositives atau aposisi, keterangan tambahan. Dalam kata kerja juga begitu, berhati-hatilah kalau kita ketemu dengan participles. Jadi participles ada yang present pakai verb ing, ada yang past pakai verb 3. Seperti itu ya, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke skill 1. Ini ada di halaman 200. Bagian yang sebelumnya itu ada di halaman 199. Skill 1, be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi masih membicarakan satu klausa. Yang tadi ada di paragraf 2, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu akan diperdalam di sini, dari masing-masing skill. Jadi yang pertama, you know that a sentence in English should have a subject and a verb. Kita sudah tahu, namanya satu klausa, dia punya satu subjek dan satu kata kerja. Dan ini adalah salah satu contoh soal yang sering kita temukan dalam test TOEFL berkaitan dengan identifying subject dan juga kata kerja. Perhaps the sentence is missing either the subject or the verb or both, or perhaps the sentence has an extra subject or verb. Jadi, permasalahan yang berkaitan dengan subjek dan kata kerja nanti bisa jadi dalam soal itu subjeknya hilang atau kata kerjanya hilang, atau dua-duanya hilang, atau mungkin ada tambahan ekstra ya, ada ekstra subjek atau kata kerja. Nah, di sini ada contoh. Sebenarnya contoh ini sudah ada pembahasannya, tapi anggaplah kita belum baca pembahasannya ya, kita akan mencoba dulu. Example 1. Blah 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 was picked up for miles on the freeway. Nah, di sini kalau kita baca kalimat ya kita coba identifikasi dulu. Subjeknya ada nggak? Nggak ada, soalnya di awal sudah kosong ya. Was backed up itu baru ketemu sama si kata kerja. Nah, kalau begitu kan kita akan mencari subjek ya, teman-teman. Simpelnya kan yang namanya subjek itu pada dasarnya dia adalah kata benda. Apakah nanti bentuknya berupa kata atau frasa atau mungkin klausa yang lebih kompleks. Tapi inti dari subjek itu tentu di noun. Nah, sekarang kalau kita lihat dari opsi A, B, C, D, A and B itu adalah keterangan waktu. Jadi tidak mungkin menggunakan A atau B. Lalu yang C dan D itu adalah kata benda. Yang mana? Karena di sini dia pakai was itu kan kata kerjanya bentuknya tunggal ya. Kalau dia tunggal berarti untuk kata benda yang tunggal juga. That's why jawabannya pasti yang traffic. Kalau cars itu kan plural. Jadi harusnya nggak pakai was tapi pakai were. Itu simpelnya. Nah, kalau kita ke pembahasannya, ya kira-kira sama ya. In this example, you should notice immediately there is a verb was, but there is no subject. Ada kata kerja was tapi nggak ada subjeknya. Jadi yang benar adalah C, karena dia singular subject, traffic itu singular, kata kerjanya juga singular. Kalau A and B bukan subjek. Karena itu keterangan waktu. Kalau cars emang bisa jadi subjek, cuman karena dia plural jadi nggak mungkin. Oke, nah bagaimana dengan contoh yang kedua ini, teman-teman? Kira-kira anggaplah kita belum baca pembahasannya ya. Engineers itu adalah si subjek. Oh, berarti sekarang kita mencari kata kerjanya. Yang mana sudah langsung bisa kita pilih yang B. Karena necessary itu adalah kata sifat, jadi nggak mungkin pakai kata sifat. Hopefully adverb, next month itu adverb of time, keterangan waktu.
Jadi karena butuhnya sama kata kerja, hanya satu yang di situ, yang be. Di penjelasannya juga seperti itu ya. Answer B is a verb, yang lainnya bukan, makanya salah. Contoh yang ketiga, the boy, subject. Nah, di sini sudah ada spill, udah dikasih kata kerja dikit, tapi masih going. Jadi ini belum sempurna. Kita masih tetap butuh kata kerja untuk melengkapi. Kalau misalnya kita pakai yang A or B, nanti dia jadi double subjeknya. Karena sudah ada the boy, itu subjek, ya kan? He subject, AB pakai he, nanti jadi double subjeknya. Kalau yang C, nanti jadi double kata kerjanya, is relaxing. Padahal sudah ada going. That's why kita pakai yang will be going. Biasanya kalau kita ada ing, bentuk kata kerjanya, butuh pakai be. Bisa is, am, are, was, were. Nah, karena di sini dia pakai will, jadi perlu pakai be. Seperti di pembahasan ini ya. Has a subject boy, has a part of a verb going. Sehingga yang tepat adalah will be going. Kalau A and B nanti jadi double subject. Kalau yang C jadi double kata kerja. Jadi ada extra verbnya. Nah, jadi teman-teman, intinya adalah a sentence in English must have at least one subject and one verb. One subject and one verb. Minimal, at least. Nah, sekarang kita akan coba dengan exercise 1. Underline the subject once and the verbs twice in each of the following sentences. Indicate if the sentences are correct or incorrect. Di sini sudah dikasih 2 contoh. Yang pertama, last week went fishing. Last week itu keterangan waktu. When itu kata kerja. Loh, subjeknya kemana? Kok nggak ada? Berarti salah. Dia butuh subjek. Yang kedua, a schedule of the days events. Itu kan subjek ya. Can be obtained. Kata kerja. Oh, sudah benar. Makanya correct. Nah, sekarang kita akan coba dengan nomor 3. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Simpelnya kan di sini kalau kita melihat subjek intinya kan di a job ya. Walaupun bisa sampai ke plant juga nggak masalah. Jadi pekerjaan dalam day shift atau di night shift dalam at the plant gitu. Di sini ada available. Available itu adalah kata sifat. Nah, namanya kata sifat yang ketemu sama benda subjek, tentu dia butuh sesuatu, butuh kata kerja dong, gitu kan. Nah, that's why di sini dia kurang kata kerjanya, nggak ada. Maka nomor 3 jawabannya adalah incorrect, salah. Misalnya di sini bisa pakai is, misal. Karena jobnya hanya satu ya, jadi dia bisa pakai is, mungkin begitu. Number 4, the new computer program provides a variety. Kita lihat apakah ada subjek, ada program, subjek. Has, itu kan kata kerja. Provides juga kata kerja. Loh kok ada 2 kata kerjanya? Kan nggak mungkin. Jadi nomor 4 juga salah. Andaikan, loh kalau misalnya has-nya itu perfect gimana? Yang pakai perfect tense kan bisa pakai has verb 3 ya? Ya bisa aja, tapi kan provides-nya bukan provided. Di sini provides, itu verb 1 semua. Jadi kan nggak mungkin ya ada 2 kata kerja, makanya salah. Andaikan ada provided, mungkin dia benar. Number 5, the box can be opened only with a special the box subject can be opened. Ini sudah kata kerja, sama kayak nomor 2 ya, berarti ini benar. Number 6, the assigned text for history class, it contains-nya ada kata kerja. It subject, the assigned text subject. Loh kok subjeknya ada 2? Ini namanya double subject dong. Kan nggak boleh. Berarti salah gitu ya. Kita nggak butuh extra subject. Karena it itu pronoun kata ganti. Kecuali kalau di assign text-nya itu hilang, tinggal it aja. Ya pasti benar gitu kan. 7. The papers in the waste basket should be empty. The papers in the waste basket. Subject. Should be empty kata kerja. Oh ya sudah benar. Ada subjek, ada kata kerja. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. So what gitu ya. Terus kenapa? Ini coba baru ada subjeknya. Kata kerjanya hilang. Kemana kata kerjanya? Nah berarti salah.
Number 9, yesterday found an interesting. Yesterday ini sama kayak nomor 1 ya. Sudah ada kata kerjanya, found, tapi nggak ada sih subjeknya hilang. Berarti salah juga. Nomor 10, the new machine is processes 50%. The new machine subject is verb processes. Nah, ini sama kayak nomor 4 double verb ya. Kecuali kalau is processed pakai verb 3 mungkin jadi pasif kalimatnya mungkin bisa benar. Tapi ini is itu tunggal present, processnya juga pakai verb 1. Jadi nggak mungkin, salah. Ternyata yang benar hanya 3. Yang salah ada 7 ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, kalau kita membaca soal, simpelnya adalah coba identifikasi dulu subjek dan kata kerjanya. Kalau kita sudah bisa menemukan satu subjek, satu kata kerja, itu akan lebih mudah. Terkadang di soal itu bisa subjeknya yang hilang, bisa kata kerjanya yang hilang, seperti itu. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami di skill yang pertama. Selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi di skill yang kedua. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye.